Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Summa sarra Allah ta'ala an rasulihi wassalam an rasulillahi alaihi salatu wassalamu wa wasahu fi khuznihi ala al-musyrikin li tarkim al-imana wa bu'dihim anhu biqawlihi wala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim. Jadi dalam ayat ini Allah memberikan motivasi ya, memberikan dorongan, penguatan terhadap tugas kerasulan yang pada saat di awal Nabi menyampaikan itu banyak penolakan, banyak perlawanan. Lalu Gusti Allah memberikan penguatan. Dalam surat Kahfi ini, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Jadi ada batas, kemana saya katakan batas tugas ya, batas otoritas kewenangan yang harus menjadi pemahaman bahwa batas maksimal yang menjadi tugas kita itu dalam berdakwah itu seperti ini gitu ya. Tapi karena Nabi begitu mencintai, menyayangi dan punya keinginan kuat agar supaya umatnya itu mau beriman, lalu kemudian ada kondisi yang di mana Nabi merasa gelo ya, merasa jengkel, merasa gelo. Kalau putus asa tidak ya, merasa jengkel, merasa gelo, merasa gagal dan seterusnya gitu ya. Perasaan tidak berhasil dan seterusnya. Nah, Allah lalu memberikan penguatan dengan ayat ini. Fal'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim. Fal'allaka moko menawa-nawai sira Muhammad iku qatilu nafsika, ya mau menghancurkan, membunuh dirimu sendiri, wa muhlikuha dan menghancurkan maring nafsaka illam yu'minu bihadzal Qur'an, ketika mereka tidak mau beriman dengan Al-Quran. Jadi Allah melihatnya karena saking begitu kuatnya keinginan Nabi untuk menjadikan umatnya beriman, itu Nabi sampai corok kasarannya berani bertaruh lah, karena juga berhasil ya lebih baik saya saja yang corok kasarannya harus menanggung segala resiko terhadap dakwah ini gitu. Itu namanya fala'allaka bakhi'un nafsa. Nah, jiwa itu muncul memang, atau kondisi atau situasi psikologis itu muncul karena keinginan dorongan yang kuat tadi itu. Tetapi sekali lagi, lalu Allah memberikan batas, menunjukkan batas. Tugasmu itu sak piro sih? Tugasmu itu sepenting batas itu sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab kamu.
Tugasmu itu sebatas menyampaikan, sebatas mendakwahkan, sebatas memberikan dorongan, motivasi, memberikan peringatan, ya, memberikan kabar gembira, lalu mendoakan, ya sudah. Mari ngono sudah tidak lagi wilayahmu, gitu ya. Sehingga ada batas yang kita yakini, kita pahami bahwa dalam proses berdakwah itu tidak ada pemaksaan kita pada wilayah yang bukan wilayah kita. Bukan wilayah kita itu apa? Satu, wilayah memberikan hidayah, taufik wal ma'unah. Wilayah untuk menjadikan orang itu beriman. Itu bukan wilayah kita. Yang menjadikan beriman orang lalu akhirnya mau iman apa tidak, itu wilayahnya siapa? Wilayahnya siapa? Allah yang menentukan. Orang lalu menjadi baik apa tidak, itu Allah. Orang menjadi pintar apa tidak, itu Allah. Nah, kewajiban kita sebagai orang yang menyampaikan agama, menyampaikan ilmu, gitu ya, maka batas kita adalah pada menyampaikan itu, mendakwahkan, menjelaskan, menyampaikan yang terbaik. Nah, maka urusan lalu menjadi pinter, menjadi orang yang ahli, yang alim, menjadi orang benar, menjadi orang baik, menjadi orang yang beriman, itu sudah tidak lagi urusan kita. Sehingga dengan tahu batas itu, satu, tidak ada pemaksaan yang berlebihan, melampaui batas. Paham ya? Lalu menimbulkan radikalisasi, menimbulkan ya pemaksaan dalam bentuk perilaku-perilaku yang justru menyakiti, itu sudah melampaui batas. Berarti wong dakwah yang sudah keluar dari koridor, dari batas-batas tadi ya, kewenangan dan penugasan itu tadi. Yang kedua, tidak ada batas yang lalu kemudian menjadikan kita salah di dalam langkah-langkah itu. Menghukum karena anak tidak pintar, menghukum karena anak tidak bisa. Tidak boleh, gitu ya. Bahkan kalau kiai itu sampai menghukum anak yang tidak baik itu tidak boleh. Melanggar pun ya tidak boleh dihukum, diakhiri untuk tidak boleh ngaji, itu tidak boleh mengusir. Karena itu tadi, dia tahu batasnya dan dia tahu itu semua Allah yang menentukan itu. Kewajiban saya menyampaikan. Dia tidak menjawab biar ini, saya masih berharap besok dia menjadi baik. Urus begitu. Itu tingkatan kiai yang sudah pada tingkat yang. Ini biar ada cerita orang santri yang mau diusir. Wah, pengurus itu jengkelnya setengah mati karena sering melanggar. Lalu oleh pengurus karena yang berhak mengeluarkan itu kiai, disampaikan kepada kiai daftar anak yang nakal itu. Gregetan macam-macam karena pelanggarannya sudah berat. Lalu oleh kiai diterima di daftarnya atau A, B, C, D, D sekian anak. Diminta oleh kiai, mana daftarnya yang anak yang nakal, kayak dibawa sama kiai. Seneng pengurus, dikiranya pengurus, wah ini pasti dikeluarkan sama kiai gitu. Ternyata setelah ditunggu beberapa hari sampai 1 minggu, lebih dari 1 minggu, kok kalau keputusan kok kiai ini gimana tadi daftarnya tadi diminta. Akhirnya pengurus menghadap lagi, sowan lagi ke kiainya, matur bilang, seperti kiai kemarin daftar yang saya kasihkan, nama-nama yang kemarin sudah melakukan pelanggaran berat, dan saya berharap kiai memberikan tindakan. Tuh, mengeluarkan anak-anak itu, kata kiainya, loh, sopo sing ngetokno. Kemarin kiai kan minta daftar itu, saya minta daftar itu, saya kepingin mendoakan secara khusus, saya ingin melakukan sesuatu yang secara lebih fokus, mendongakno secara khusus kepada nama-nama yang kamu bawa kemarin, bukan untuk mengeluarkan. Waket pengurus kan. Pengurus sudah merasa seneng gitu, wah ini mesti ditokno ini kan, musuh bebuyutan ya. Jadi pengurus ada yang nakal kan mangkel, merasa tersinggung, merasa ini macam-macam kan gitu. Makanya ini ada. Siapa sih yang kita ngetokno? Aku kepingin doa, aku pengen fokus. Bunga noiki, ya Allah, nomor 1 ini paling nakal itu kan. Itu diceritakan peristiwa itu oleh yang nomor 1 yang paling nakal tadi ini. Ternyata dia jadi kiai besar.
Kalau jadi kiai gede, terus kemudian dia cerita no pondok ibin, artinya potensi dan kemungkinan orang itu jadi baik tetap ada gitu. Dan seseorang tetap harus berharap pada wilayah potensi itu, wilayah kemungkinan, ya, wilayah harapan, wilayah doa itu. Karena akhir dari sesuatu itu yang menentukan siapa semua? Yang menentukan siapa? Gusti Allah, bukan kita. Kita nggak bisa menghakimi seseorang. Cuman itu nggak boleh diceritakan. Santri-santri kok nuwakal di sini, sedikit gede gitu ya. Ini pas tepat untuk ini pas mandi di tungan. Itu tingkatan yang tertinggi. Ya, artinya dengan tingkat keyakinan tasawuf yang tinggi. Kalau kita kan tetap rasionalitas, ya sudah. Kalau kita tidak mampu, kalimat kita gitu kan. Ya, sekarang boleh wae gitu. Cuma kalau saya, ya tingkatannya itu. Muga-muga ditungan sama siang. Muga-muga nanti kamu dapat tempat yang kamu jauh bisa menjadi lebih baik. Ya, jadi kalau saya sudah begitu ya, karena karena terus ya nak mandi, dengan nggak mandi, nakal terus gitu. Artinya kita takut madaratnya untuk mengganggu yang lain kalau sudah sifatnya mengganggu. Tapi jangan ketika harus menindak pun kita jangan menjas, itu tidak boleh. Ketika harus memulangkan anak itu pun kalimat kita seperti tadi ini, dia buat pulau yang buatan sanggup, buatan siap, buatan mampu didik sampean. Semoga sampean dengan pindah atau dengan keluar untuk nomah atau di tempat yang baru kamu jauh menjadi lebih baik. Harus belajar dari tanggung jawab ini. Harus dengan kalimat itu. Jangan lalu dengan kalimat yang menjustifikasi. Udah, kamu ini apa? Orang tidak mungkin bisa menjadi baik. Gitu. Kalimat itu tidak boleh gitu. Tetap harus dengan minimalnya sebuah harapan tadi. Kalau kita tidak cukup kuat ya untuk membimbing dan mendoakan seterusnya. Nah, itu contoh batas tadi ya. Saya ingin mengatakan bahwa ada batas pemahaman. Sama dengan orang yang melakukan dakwah dengan kekerasan, radikalisasi dengan bom, dengan apa, itu kan sepertinya seakan-akan kan begitu kupingnya masuk Islam, kan gitu, seakan-akan. Kalaupun toh iya, itu ya salah gitu loh, apalagi tidak. Cuman mengatasnamakan agama untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan kemanusiaan, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, itu ya pasti jahatnya sudah bertumpuk-tumpuk. Andai kata iya betul bahwa dia karena ingin wong gelem masuk Islam, itu pun salah gitu loh ya. Itu pun apa? Salah. Apa maneh kalau motivasi dan dorongannya tidak karena itu gitu. Dan saya kok yakin tidak karena itu. Satu, karena mereka tidak paham, yang kedua karena kepentingan yang bukan agama, kepentingan duniawi itu yang jauh lebih kuat. Gitu ya. Harapan-harapan itu ngaco lah. Gitu. Ada kepentingan politik. Nah, maka Allah memberikan tadi ini batas, memberikan limit kepada Nabi. Nabi, awakmu itu menyampaikan, fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim. Kamu tidak perlu menyakiti diri kamu. Kamu tidak perlu putus asa, kamu tidak perlu menghancurkan diri kamu ala atharihim. Karena mereka menjadi iman atau tidak itu sudah urusan saya. Kewajiban nuduhno nek sudah nuduhno, mereka akan beriman, itu berarti ya, itu urusannya karena aku gampang gitu. Itu udah lagi urusan, biarkan aja, tinggalkan, cari, lakukan saja terus untuk berdakwah. Enggak, logika ini menurut kamu ya, dalam dunia dakwah, pendidikan itu kan bagian dari dakwah gitu. Kalau dakwah memilih orang, itu kan sudah salah sejak awal. Memilih siswa. Yang kedua, lalu hanya menentukan anak pada standar yang sifatnya tidak menjadi wilayah anak. Orang cerdas itu apa? Pemberian apa sesuatu yang sudah melekat pada anak. Pemberian kan? Dia tidak, kalau Allah yang beri, Allah tidak beri, kita mau itu anak, kan kita menyalahkan Allah. Ya enggak? Oh, bodoh terus, kamu kok terus enggak bisa mampu. Ya. Tujuannya kan menyalahkan Gusti Allah. Karena apa? Persoalannya itu given, fadl gitu. Kalau fadl ya kita menyadari berarti Allah punya maksud lain. Anak ini diberi kemampuan sakmene gitu ya. Atau Allah memberikan potensi lain di luar ini gitu kan. Tetap husnudzon.
memberikan persepsi yang terbaik kepada Allah. Jangan lalu persepsinya itu dibalik yang kita tidak terasa sesungguhnya kita sedang menyalahkan sesuatu yang menjadi otoritas Allah. Kecerdasan itu fadl. Pertama ya. Yang kedua, bentuk kecerdasan itu tidak sama. Paham ya? Dua hal itu. Nah, orang kadang-kadang satu memaksa setiap muridnya kudu dipilih yang pinter. Yang kedua, memaksa semua pada kecerdasan yang sama, dianggap podo kabeh. Ya, ketika guru matematika memaksakan semua murid saya harus pintar matematika. Ketika guru bahasa Inggris memaksakan dia harus pintar bahasa Inggris. Ketika ngaji kitab, pintar baca kitab kabeh. Tidak bisa, barang. Oke lah pintar tapi mampu, tapi harus dalam standar yang tidak sama gitu ya, yang tidak sama. Nah itu maksudnya begitu. Itu kan menyangkut persoalan keyakinan, ya, mindset dan keyakinan kita untuk memahami sesuatu. Sehingga kalau kita tahu batas itu kan enak gitu. Sudah, kamu mungkin di bidang ini apa iso, tapi kamu bidang lain saya yakin kamu pasti bisa. Disitulah letaknya saya katakan pendidikan punya kewajiban untuk menemukan potensi terbaik anak itu, menemukan mana yang dia tertinggi, mana yang dia kurang, lalu ketika kita paham itu yang kurang kita coba diberikan rangsangan, diberikan stimulus, diberikan pengaruh, cara yang supaya dia meningkat, yang sudah tidak suka itu menjadi suka. Karena kemungkinan itu ada geseran perubahan itu. Jadi ada yang pemberian sejak awal, dia yang potongan itu. Yang kedua, yang dia tidak potongan, yang tidak bakat itu bisa kita pengaruhi untuk bisa menjadi punya bakat, punya keinginan untuk sungguh-sungguh. Itu bisa. Orang kalau cara ngajarnya salah kan, orang yang punya bakat pun akhirnya dia merasa, gak bisa, gak seneng. Akhirnya gak seneng guru ini, gak seneng sa ilmu ini bisa, jadinya gitu ya. Paham ya? Nah, itu maksudnya begitu. Nah ini untuk jadi kekuatan, supaya kita bisa punya kekuatan, tidak gampang mundur, gak gampang putus asa, tidak gampang ngeluh di dalam melakukan dakwah atau dalam melakukan kewajiban menyampaikan ilmu kepada anak-anak kita. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim asafan wa khasratan alaihim. Kamu merasa sayang, khasratan, menyayangkan, asafan itu ya, terhadap perilaku mereka kata Allah, sehingga kamu seakan-akan akan menghancurkan, merusak diri kamu karena kamu merasa gagal dalam berdakwah. Ini Allah kepada Nabi Muhammad kitabnya. Ya. Fala'allaka itu kanya kepada Nabi Muhammad, bakhi'un nafsaka ala athari. Wala'alla utai lafad la'allahu naing dalam kini panggonan ikulil istifham untuk bertanya, apakah kamu gitu ya? Apakah kamu akan merusak dirimu ketika mereka tidak mau beriman kepada kamu, Muhammad? Tidak usah begitu, gitu. Tidak usah begitu. Kamu tugasnya menyampaikan kok, gitu ya maksudnya itu. Lil istifhamil ingkari, untuk istifham tapi mengingkari, ojo ngono lah gitu. Al-Mutabdham ini makna nahi yang mengandung makna melarang. Jadi Allah melarang pada Nabi Muhammad untuk tadi itu merusak dirinya, untuk merasa menyesali terhadap kegagalan atau terhadap banyaknya perlawanan dan seterusnya. Aila tuhliku nafsaka asafan li adami imanihim, la tuhliku ojo menghancurkan sira nafsaka ing diri kamu Muhammad, asafan krono menyayangkan, asafan krono menyayangkan li adami imanihim, maring tidak imannya kufar. Wala taqtulha ghadaban, jangan kau bunuh, kau hancurkan, kamu bunuh ing nafsaka ghadaban karena marah, jengkel, wa jazaan, karena mengeluh, menyesali, wa khazan karena susah, alaihim memikirkan kepada mereka. Jadi karena susah mikir ketahuan. Jangan seperti itu Muhammad. Khitabnya kepada Muhammad, tapi ini kan juga mengajari kita umatnya. Karena umatnya diberi tanggung jawab menyampaikan apa? Menyampaikan dakwah. Menyampaikan apa? Dakwah. Kita punya tugas menyampaikan dakwah. Nah, harus tahu batas tadi itu ya. Batas. Makanya kalau Islamnya itu Islam
Ahlus Sunnah, apalagi yang Nahdiyah itu, karena dia paham batas itu, sehingga dia tidak melampaui batas itu. Ada pertimbangan yang lebih strategis, yang lebih efektif, yang lebih maksimal, itu loh ya. Nggak pokoknya semangat, tidak pokoknya ngotot, itu tidak. Ya karena tahu ilmunya, tahu batasnya tadi itu. Oke ya. Bala taqtullah ghadaban bal ablaghum risalatallahi. Bal ablighum, ya bentuk menjawab master. Bal abligh balik. Sampaikan kamu Muhammad hum ing kaum risalatallahi ing risalahnya Gusti Allah. Faman ihtada fali nafsi. Nah, itu batas otoritas tadi ya. Faman utai sapane iku ihtada yang mendapatkan petunjuk sapa man fali nafsihi maka iku manfaat bagi dirinya man. Udah Muhammad. Kamu pokoknya sampaikan saja. Setelah kamu sampaikan mereka mengerti, memahami, terus dia memohon atau dia mendapatkan petunjuk dari Allah fali nafsi. Itu berarti mereka mendapatkan kemanfaatan, mendapatkan anugerah fali nafsi. Tapi sebaliknya, wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha wa man utai sapane yang dhalla kang sesat sapa man fa inna ma yadhillu sak temene telah menyesatkan sapa man 'alaiha ing atase nafsi. Jadi kalau orang dia tetap tidak mau beriman, dia dalam keadaan sesat, ya sudah, sesat itu resiko mereka gitu ya. Toh kamu sudah menunjukkan. Beda kalau kamu belum pernah menyampaikan, gitu loh ya. Beda kalau kita tidak mengajar dengan baik. Berarti kesalahan ada di kita. Maka kata kuncinya, sampaikanlah dengan sebaik mungkin. Baik dari konten, cara, situasi, keadaan, pemahaman, gitu ya. Itu baik ukuran integral. Setelah itu sudah, urusannya mereka. Mau beriman, bukan urusan kamu lagi. Itu nanti urusan saya yang menentukan sama dia. Dia sudah dikasih tahu kok. Gitu. Gampangannya ngono. Faman ihtada fali nafsih waman dhalla fa innama yadhillu 'alaiha apa fa innama yadhillu 'alaihim wal atharu talafatari kujamu atharin ay ala athari tawallihim setelah mereka dampak dari tawallim itu mengu berpaling mereka wa iradhim nanti kesibur pengune kufar an kasaking sira Muhammad. Jadi jangan menyakiti dirimu karena mereka berpaling dari kamu atas dakwah kamu. Karena mereka untuk mau menerima apa tidak, itu sudah tidak lagi otoritasmu. Itu di saya. Ya, jelas kan? Batasnya itu jelas. Nabi pun dihibur oleh Gusti Allah. Tadi itu diperkuat, namanya tasriyah. Namanya tasriyah. Dalam bahasa ini, muasa. Muasa itu diperkuat gitu loh ya. Nah, orang ketika berusaha gagal itu kan cenderung lalu menjadi apa? Putus asa terkadang, menjadi jengkel, menjadi gelisah gitu. Nah, Nabi lalu diperkuat, dihibur, muasa, tasliyah bahasa Quran. Tadi, jangan begitulah Muhammad. Kamu jangan menyusahkan diri kamu melebihi batasmu ala atharib setelah mereka tidak merespon kamu itu. Tetap saja kamu berjuang, berdakwah itu. Karena urusan mau menerima apa tidak lagi menjadi apa? Urusan kamu. Oke. Walil ayatilan iku tetap kedua ayat tadi itu nadhairu utai beberapa padanan. Nadhair itu kesamaan kasiratun kang akeh. Minna iku setengah saking kasirah fala tadhhab nafsuka alaihim khasaratin. Nah ini ya, ini yang bersenada. Nadhair itu artinya yang ayatnya punya isi yang sama. Nadhair. Fala tadhhab, kamu jangan membinasakan, jangan merusak dirimu karena kamu merasa menyayangi, menyesali terhadap sikap mereka. Fala tadhhab alaihi ini dalam surat Fatir. Lalu ada lagi dalam surat Asy-Syu'ara, fal'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Kamu jangan begitu Muhammad. Gampangannya gitu ya. Kamu jangan putus asa. Kamu jangan menyalahkan, jangan merusak diri kamu. Allah yakunu mu'minin ketika mereka tidak mau beriman.
Lalu suara itu ya dalam surat An-Nahl, wala takhzan alaihim wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Ini yang lebih jelas kalimatnya. Fala takhzan moko aja susah sapa sira alaihim ing atase perilakunya kufar. Perlawanan, perilaku penolakan orang kafir. Wala taku fi dhaikin, kamu juga jangan dalam kerupekan. Jangan dalam tadi ini ya, penyesalan, perasaan gagal, perasaan jengkel, jangan itu. Wala taku fi dhaikin, ojo rupek dirimu itu. Lapangkan pikiranmu, lapangkan dadamu, wala taku fi dhaikin mimma yamkurun, mimma saking barang yamkuruna yang melakukan tipu daya, melakukan gerakan melawan kamu. Paham ya? Jadi begini ya, Nabi Muhammad itu orang yang terpilih dengan kualitas kemanusiaan yang tertinggi. Bahkan sebelum Allah menciptakan alam semuanya, Allah sudah menciptakan masternya. Nur Muhammad itu sudah. Artinya orang yang diciptakan terpilih dengan kualifikasi manusia yang super, sangat super. Karena akan bawa risalah, tidak boleh orang sembarangan. Gampang ini menurut ya. Maka logikanya kenapa wahyu tidak diberikan pada semua orang atau sembarang orang? Ya karena potensi orang itu menyimpangkan. Gitu. Kalau dia tidak terjaga, tidak manusia yang super. Super kecerdasan, super amanahnya, super kebaikannya. Gitu. Sehingga ketika sejak lahir Nabi Muhammad itu sudah menunjukkan itu. Sejak lahir sampai dewasa, sebelum mendapat wahyu pun, sifat itu sudah ada pada Muhammad. Maka semua mencintai kepada Nabi Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang yang dikenal menjadi tokoh perlawanan terhadap Nabi Muhammad pada akhirnya. Itu sebelumnya semuanya itu mencintai, semua memberikan gelar Muhammad itu Al-Amin. Ya, Muhammad itu apa? Itu gelar yang sudah melekat di sana. Tapi ketika lalu kemudian, jadi kalau secara kepribadian bagus, Muhammad luar biasa, itu kabeh ketika itu seneng kabeh, gitu ya. Seneng semua. Tapi menjadi masalah, orang lalu kemudian merasa menjadi masalah, ini menjadi ancaman, ketika Nabi Muhammad mendapatkan tugas menyampaikan risalah. Tidak lagi baik untuk dunia, tapi untuk memperbaiki, namanya musyrik. Ketika sudah bergerak untuk memperbaiki, disitulah orang yang dulu mencintai, yang memuji karena merasa terusik, lalu mereka melakukan bentuk penolakan, perlawanan, bahkan sampai pada tingkat ingin membinasakan pada Nabi Muhammad. Paham ya? Jadi wong ku nek api, kabeh itu senang. Tapi nek ngapi wong itu pasti banyak yang membenci. Meskipun sebelumnya dia senang, gitu ya. Paham ya? Makanya kalau Anda pinter karpe dhewe, orang mulang, orang dakwah, orang pidato, orang apa, orang ngarubi wong ya, tidak mengganggu orang ya, kamu pasti dicintai oleh semua gitu ya. Karena nggak ada resiko. Tapi kalau kamu sudah ingin berusaha melakukan perbaikan, melakukan reformasi, melakukan istilah dakwah, menyampaikan, nah itu pasti di situ akan banyak musuh gitu. Jadi orang dimusuhin tidak karena mungkin tidak baik, justru karena ngajak baik gitu. Wong kan diloro itu nggak mau kan gitu ya, gak oleh lagi kan dia melawan. Pemana yang itu menjadi sumber kehidupan, kebanggaan, ya, dia merasa bahwa itu menjadi sesuatu yang segala-galanya bagi dia, kehormatan macam-macam, ketokohan ketika seorang tokoh diusik wilayahnya, padahal yang dia yakini dan menjadi basis penyesatan mereka yang diikuti itu, lalu kemudian kita menghadang itu kan mesti mereka mangkal gitu. Nah itu, jadi seorang muslim itu pasti banyak musuhnya. Meskipun ketika dia soleh semua mencintai, tapi ketika kita bergerak menjadi orang yang melakukan perbaikan, pasti di situ akan banyak orang yang membenci itu. Kalau Anda ingin hanya dicintai oleh semua orang ya jangan berbuat apa-apa. Tapi itu kelas surganya ya tidak banyak. Gitu. Dosa kita pasti ada. Paham ya? Kita masih berdosa. Jadi tidak mau ngambil risiko lah kemana. Jadi orang muslim pasti banyak yang membenci, banyak yang melawan. Nah, pada saat itu maka kita akan berhadapan pada psikologi diri kita. Kita bisa jadi akan merasa
mundur, putus asa, atau lalu kemudian cari wilayah aman, ya wis lah gitu. Enggak gitu kata Allah. Sudah, kamu tetap berjuang saja. Sampaikan. Ya, mau ngelawan itu pasti, itu nanti urusan saya, kemarin gitu kan. Itu wala takhzan alaihim wala taku fi dhaikin. Ya, ini namanya muasah tadi itu. Tasliyah, memotivasi Muhammad. Sudah. Kamu tidak usah susah. Kamu jangan kecil hati. Ya. Kamu jangan mundur. Nah, lakukan saja terus. Nanti urusan mereka beriman apa tidak itu urusan saya. Itu maksudnya begitu dalam ayat ini. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim. Tadi adanya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Pada ayat ke-6. Penafsirannya tadi itu. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafan. Kalau mereka tidak mau beriman, karena asafan kamu merasa kasihan, merasa punya keinginan kuat untuk menjadikan mereka beriman. Bifanfa'na bibarakatihim hadina bihurmatihim wa amitana fi tariqatihim. Allahumma salli ala Muhammad.